مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. Jamaah sekalian, alhamdulillah saat ini saya ini nguji sampai sore. Hanya saya tinggal dulu dua mahasiswa. Ada 9 mahasiswa yang ujian hari ini ke saya, skripsi. Nah, yang 2 mahasiswa tak pending, saya masih ada kewajiban akhirat. Tak tinggal ke sini ya, biar diuji oleh dosen yang lain. Ada 9 mahasiswa, jadi 9 skripsi Pak, sampai sore nanti. Bukan bagian jadwalnya nguji. Ya yang ngajar juga Pak. Cuma ngajarnya nanti ini sebenarnya jam 9 itu saya ngajar di Pasca di Batu. Karena saya bentrok dengan jam nguji, maka yang ngajar semestinya nanti tak ajukan kemarin pagi online yang Pasca. Jadi bentrok jamnya itu loh maksud saya. Besok 2 ujian. Jadi mari kita awali dengan suratul Fatihah nggih. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salihah biridallah bi syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Khususan muallif hadzal kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Nyampe pada faslun khamsatun la yajuzu daf'uz zakat. Pasal tentang 5 golongan yang tidak berhak menerima zakat. Ada 5 golongan yang tidak berhak menerima zakat. Ai az-zakah, tidak bisa menerima zakat. Ilaihim al-ghaniyu bimalin au kasbin. Orang yang kaya dengan harta atau hasil kasab, hasil usaha. Wal abdu, dan budak. Tapi yang bukan budak mukatab. Kemudian siapa lagi yang tidak berhak? Wa banu Hashim wa banul Muttalib, Bani Hashim dan Bani Muttalib. Sawa'un muni'u haqqahum min humus amla. Baik mereka tidak mau menerima haknya dari bagian humus, bagian 1/5 dari 1/5 harta rampasan, ataupun mau menerimanya. Wa kadza utaqa'uhum la yajuzu daf'uz zakati ilaihim. Begitu juga tidak boleh memberikan zakat pada budak-budak yang dimerdekakan oleh mereka. Siapa yang memerdekakan itu? Yaitu Bani Hashim dan Bani Muttalib.
Wa yajuzu likulli minhum, dan masing-masing golongan tersebut boleh. Boleh apa? Boleh menerima sedekah sunnah. Akhdhu sadaqatin tatawwu alal masyhur, menurut pendapat yang masyhur. Ya, jadi masing-masing golongan tersebut boleh menerima sedekah sunnah menurut kaul yang masyhur. Kemudian yang keempat, yang tidak boleh menerima, yang tidak berhak menerima zakat, wal kafiru, orang kafir. Wa fi ba'din nusakh, dan sebagian redaksi menggunakan kata wala tasihhu lil kafir, tidak sah memberi zakat pada orang kafir. Wa man talzamu wala talzamul muzakkiya nafaqatuhu la tadfa'uha ay az-zakat ilaihim bismil fuqara'i wal masakin. Yang kelima, wa man talzamul muzakkiya nafaqatuhu, orang yang wajib dinafkahi oleh muzakki, artinya orang yang mengeluarkan zakat, orang yang wajib dinafkahi oleh muzakki. Ya, artinya si pemberi zakat itu tidak boleh memberikan zakat pada mereka atas nama orang fakir miskin. Karena apa? Karena mereka tanggungannya dia gitu. Contoh Pak, contoh jenengan punya pembantu miskin, terus zakatnya jenengan dikeluarkan kepada pembantu itu, padahal pembantu itu tanggungannya dia. Tidak boleh. Yang boleh gimana? Diakal. Bukan kita mau ngakal-ngakali Tuhan. Tidak. Diakal gimana biar boleh? Berikan keluarganya si pembantu itu. Kalau masih ada bapak ibunya, berikan bapak ibunya. Kalau sudah nggak ada, berikan keluarganya. Misalnya ada neneknya, ada adiknya, berikan adiknya. Kalau yang fakir miskin tadi itu, dia tanggungan dia. Tanggungannya si wajib mengeluarkan zakat tadi, tanggungannya si majikannya. Jadi kita, waduh kasihan ya pembantu kita miskin, kita keluarkan aja zakat kita pada pembantu, padahal makannya di situ, tidurnya di situ, menjadi tanggungannya. Maka tidak boleh mengeluarkan zakat kepada orang yang menjadi tanggungannya. Tidak boleh diberikan kepada orang yang memang menjadi orang yang wajib dinafkahi sama dia. Wa yajuzu, dan boleh dafa'uha ilaihim, boleh memberikan zakat pada mereka itu orang yang dinafkahi, tapi bismi kaunihim ghuzatan wa gharimina masalan, dengan status semisal mereka adalah misalnya para pejuang atau gharim. Dia benar jadi tanggungan kita, tapi dia pejuang di jalan Allah atau gharim, maka boleh. Hadirin yang saya muliakan, ada sebuah hadis yang menguatkan tentang tadi itu, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor hadisnya 1072. Inna hadhihi sadaqat innama hiya awsakhun nas wa innaha la tahillu li Muhammadin wa la li ali Muhammad. Tadi itu
masalah Bani Hashim dan Bani apa tadi? Muthalib. Inna hadhihi sadaqat, sesungguhnya sedekah ini, sedekah sedekot itu zakat ya, zakat wajib. Innama hiya awsakhun nas, dia adalah kotoran dari diri manusia. La tahillu li Muhammadin, dan tidak dihalalkan bagi Muhammad, wala li ali Muhammad, dan juga kepada keluarga Muhammad. Tak boleh menerima ini, tak berhak menerima zakat. Ada lagi riwayat Imam Bukhari, nomor hadisnya 1395. Ud'uhum ila syahadati alla ilaha illallah wa anni rasulullah. Ajaklah mereka itu untuk bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku, kata Nabi Muhammad, adalah utusan Allah. Fa inhum ata'u lidzalika fa'alimhum annallaha qad iftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailatin. Apabila mereka selalu taat, maka beritakanlah atau beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan pada mereka itu sholat fardu 5 waktu di setiap harinya. Fa inhum ata'u lidzalika, apabila mereka mentaati hal tersebut, dia sholat 5 waktu dengan rajin, fa'alimhum, maka beritahukanlah kepada mereka, annallaha haftarada alaihim shadaqatan fi amwalihim, maka Allah telah mewajibkan adanya zakat atau sedekah wajib, ya, tukhadu min agniyaihim, yang diambil dari mereka yang kaya, orang-orang kaya di antara mereka, wa turaddu ala fuqaraihim, dan wa turaddu ala fuqaraihim, dan diberikan kepada mereka yang miskin. Ini kalau yang dalilnya memang benar-benar fuqara wal masakin, kecuali fakir miskin tadi itu statusnya adalah pembantunya. Pembantu itu apa? Orang yang dia tanggung, tidurnya di situ, makannya di situ, pakaiannya sudah diberikan sama dia. Maka zakatnya majikan tidak boleh diberikan kepadanya. Kenapa? Karena dia adalah tanggungannya, bukan diberikan kepadanya, tetapi zakatnya dia yang dikeluarkan. Kata dia. Ini diambil dari kitab Al-Majmu', sarahnya Muhaddab, terbitan Darul Fikr. Qala ashabuna wal mu'tabar fi qaulina yaqa'u mawqi'an fi kifayatil mat'am wal malbas wal maskan wa sa'iru ma la budda lahu minhu ala ma yaliku bihalihi bighairi israfin wala iktarin li nafsi syakhs waliman huwa fi nafaqatih. Ini kalau yang dalil yang tidak boleh menerima zakat, yang pertama tadi itu, ini sarahnya orang kaya atau yang mampu, yang mempunyai penghasilan, punya gaji, gajinya lumayan itu, kemudian kita kemelinti mau ngasih zakat kepada dia, itu namanya kemelinti. Kemenyek. Apa kemenyek itu? Begedut. Jadi kata-kata tadi ghaniyun tadi ya, yang nggak boleh menerima zakat, al-ghaniyu, orang yang kaya, tu malin au min kasbin, banyak harta atau memang karena rajin bekerja.
Ya, yang dimaksud kaya di sini ini tentunya diddu min fuqara'i wal masakin, kebalikan dari fakir dan miskin, yaitu orang-orang yang penghasilannya, kalau yang kaya tadi cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, kebutuhan orang-orang yang dinafkahi. Sedangkan kebalikannya orang-orang miskin itu ya. Ini bagaimana bedanya fuqara, fakir dan miskin? Apa tahu bedanya? Fuqara kebutuhannya memang tidak punya sama sekali. Tidak ada sama sekali. Kalau miskin masih kurang dari kebutuhan. Gampangannya gini, kalau fakir jangankan kok dipangan keluarga, dipangan sendiri aja nah itu namanya fakir. Kalau miskin cukup dimakan dirinya sendiri, tapi tak cukup untuk keluarganya, masih kurang, itu namanya miskin. Kalau di garis bawahi itu kurang, berarti para koruptor itu masih kaya, miskin di mata Allah. miskin perasaan, miskin akhlak, miskin iman. Ya, naudzubillah, summa naudzubillah. Itu namanya bedanya fakir dan miskin. Atau pengertiannya, kalau fakir jangankan kok bicara gaji, pekerjaan aja tidak punya. Kalau miskin, pekerjaan ada, gaji ada, cuma kurang. Nah, ini kalau yang digarisbawahi kurangnya, maka para pencuri-pencuri uang rakyat itu miskin di hadapan Allah. Miskin perasaan, tidak punya perasaan. Miskin apa tadi? Iman. Miskin iman. Miskin akhlak, miskin ilmu, ya tidak paham bagaimana dia semestinya memberi kepada fakir miskin, kok malah dicolongi lah, itu kan kok malah mengambil haknya rakyat loh, itu kan berarti miskin ilmu, ada miskin perasaan. Orang itu kan ada 3 Pak yang harus ada pada diri seseorang itu. Satu IQ, yang kedua EQ, yang ketiga SQ. Ini tidak bisa dipisah ini. Ya, tidak bisa dipisah ini Pak. Contoh IQ, intellectual quotient, cerdas orangnya, harus cerdas. Yang kedua EQ, perasaannya cerdas, emotional quotient, perasaannya harus cerdas, punya 2 perasaan. Yang ketiga SQ, Sudirman quotient, bukan, spiritual quotient. Spiritual quotient, iman dan takwa maksudnya. Ini tidak bisa dipisah. Coba Pak, umpama dipisah ya. Intellectual quotient-nya bagus, iman dan takwanya barangkali oke lah ya, karena sering sholat, Jumatan melok misalnya. Tapi emotional quotient-nya 0, tidak punya perasaan, tak peduli dengan tetangga, tak peduli pada keluarga, maka ini juga cacat, tidak bisa. Kadang cerdas, intellectual quotient-nya bagus, emosionalnya bagus, tapi tidak sembahyang, tidak pernah sholat, tidak pernah ruku dan sujud kepada Allah, cacat. Ya. Atau dia itu sholatnya sergap, jamaah, masya Allah, Jumatan, masya Allah, perasaannya bagus, cuma bahlul, tidak enak juga. Ngerti bahlul Pak? Bahlul itu di bawahnya lagi. Kalau ada debil, ambisil, idiot, bahlul itu di bawahnya lagi, di longan kono. Bahlul itu di longan.
Ya Allah. Oleh karena itu ketiganya tidak bisa dipisah. Nah, orang-orang yang memiliki tiganya ini maka akan sadar akan kewajibannya, termasuk kewajiban berzakat. Sadar. Tapi kalau tiga-tiganya tidak ada, cerdas enggak, punya perasaan juga enggak, rajin ibadah enggak juga. Waduh, alamat ini. Alamat ini. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kadal fakru ayyakuna kufron. Kalau dulu zaman Ali bin Abi Thalib saja, hampir saja kefakiran itu akan membawa seseorang pada kekufuran. Itu dulu, Pak. Sekarang sudah banyak, sudah murtad duluan. Sekarang ini sudah murtad duluan banyak. Jenengan itu dakwah ya, dakwah itu jangan di daerah sini saja, ke pelosok-pelosok itu, Pak. Dulu sembako, pakaian bekas, dulu. Sekarang mereka menggunakan sistem atau cara ini, beasiswa. Sekarang ini menggunakan istilah beasiswa. Kalau dulu zaman saya masih muda, itu saja sudah mendengar ya cara mereka itu ngasih sembako. Ada fakir miskin yang di pelosok-pelosok itu. Ya, kepada fakirnya, kepada miskinnya itu dikasih sembako. Didatangkan juga berapa truk itu baju-baju bekas yang masih layak pakai. Senang mereka, Pak. Senang. Cara dakwah mereka pelan-pelan merubah Jumatan dijadikan ahatan, mingguan. Mereka tidak mengenal ahatan ya, karena ahad itu Quran. Kalau mereka kan minggu. Tidak ada dalam Quran qul huwallahu minggu, itu enggak ada. Ya kan? Ahad itu kita budayakan ahad. Tolong kalender Laksis jangan tulis minggu ya, ahad. Sudah benar ya? Soalnya tidak ada qul huwallahu minggu, yang ada ahad. Nah, mereka, Pak, sepengetahuan saya dulu, banyak curhatan-curhatan orang sana itu. Sembakonya lengkap, terus pakaian-pakaian layak pakai, truk-trukan itu. Sampai berhasil membawa mereka Jumatannya diganti jadi mingguan. Sampai dia benar-benar bisa meninggalkan sholat 5 waktunya. Makanya dulu Imam Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan kadal fakru ayyakuna kufran. Hampir saja dulu, hampir saja kefakiran mereka itu membuat seseorang menjadi kufur. Sekarang tidak hampir, Pak, sudah murtad, sudah dimurtadkan sudah. Belum lagi yang kami Laksis dulu pergi ke Setiarjo itu masih kambing, Mbak Deva eling ya, ke mana, ke Setiarjo itu, Pak, dulu sampai 100% non muslim warganya, karena berhasil dipaksa murtad. Ceritanya orang sana, mbah-mbahnya dulu itu dipaksa ketika bikin KTP di kelurahan. Ketika mau menulis agama itu dipaksa agama mereka. Kalau Anda siap angkat kaki dari desa, loh, wong sawahnya ya di situ, pekarangannya di situ, diusir, Pak. Kayak Israel mengusir Palestina itu, kebunnya milik Palestina,
pabriknya milik Palestina, orangnya diusir, diambil alih. Di Sitiarjo itu gitu dulu. 0%. Sitiarjo itu mana? Hah? Sitiarjo itu dari mana? Malang Selatan. Malang. 0% Pak. Islam. Saking takut. Kalau Anda dibunuh. Kejamnya Masya Allah. Tapi pandai mengemas. Tidak sampai terdengar oleh pusat. Tapi masyarakat tidak bisa dibohongin. Masyarakat tidak bisa dibohongin. Curhat ke saya. Kok begitu dulu? Itu kalau bicara hukum Pak, ya sudah melanggar pasal 29 ayat 1 dan 2. Ya. Memaksa agama ke agama orang lain. Oh itu penjara sudah. Tapi tidak sampai, karena yang vokal-vokal itu ditangkepin dulu oleh hansip-hansip desa itu. Bayaran mereka. Hah? Ansip bayaran mereka. Iya, bayar mereka. Itu tahun berapa kan? Mbahnya yang sekarang, neneknya dulu. Ya kalau nenek ya barangkali berapa tahun. Tahun 80-an. Wallahu a'lam. 7980. Sekarang dibalik lagi mereka. Bukan kembali, masih 30%. Masih ada. Mas Mantan sudah bukan. Ya ada tentu ya, para eksekutor pasti tetap ada. Buktinya kemarin saya ceramah ke masjidnya di situ, saya tanya, alhamdulillah sudah berapa persen Pak Muslim di sini? 25 pada waktu itu. Ceramah kedua saya tanya sudah 30%. Pada waktu Laksis ke sana itu ngasih kambing gitu. Itu sudah 30%. Sudah ada 2 masjid sekarang Pak. Naik terus. Populasi muslim naik terus sekarang. Lah, sampean tanya apakah ada eksekutor dulu itu? Bu, saya yakin masih ada, tapi tidak berkutik. Susah sebenarnya. Ya, tidak berkutik. Yang kedua, buktinya mereka banyak curhat ke saya. Mereka mengadakan baksos ke sana. Curhatannya pada waktu Idul Adha. Diganggu, suka diganggu. Misalnya habis sholat, di samping di utaranya masjid itu ada penyembelihan hewan kurban paginya. Sore nanti mereka nunut nyembelih di situ juga, tapi babi, nyembelih babi di tempat muslim. Diganggu gitu tuh, Pak, diganggu. Ini lagi satu. Yang kedua, curhatannya masyarakat di situ. Anu lagi ya, pada waktu pembagian daging, itu diaplos antara babi dengan sapi. Oplos, jadikan satu campur, baru diantar ke fakir miskin oleh mereka. Ini kan mengganggu namanya kan? Mengganggu ini Pak. Mengganggu. Ya Allah, Masya Allah. Bagaimana dakwah-dakwah kita itu yang sering ke sana gitu. Minimal memberikan harapan kepada yang 30% itu, bagaimana kita masih bisa peduli kepada mereka. Contoh misalnya Laksis nanti di sini banyak kiriman hewan-hewan kurban dari luar, dipercayakan ke sini. Tolong jangan disembelih di sini semua. Berikan ke saudara-saudara muslim kita di Sitiarjo. Misalnya begitu. Siti Pak. Ya, bukan Sidi. Sidi lah celana dalam. Siti Arjo. Ini tolong Laksis ya Mas ya. Kalau ada Malang Selatan sini. Ya. Kalau kita mau ke laut selatan, pantai selatan, pasti lewat depan kantor kepala desanya. Pasti lewat sampingi masjid yang saya ceramah, yang saya ceritakan. Ya.
Jadi panjenengan bisa bisa dakwah ke sana dan banyak ngorek-ngorek info dari orang sana. Apakah masih misalnya apakah masih mereka suka mengganggu, apakah mereka sampai sekarang masih kurang ajar. Itu informasinya usahakan langsung dari masyarakat situ. Nah, terus solusinya bagaimana? Nah, itu dulu Pak. Sekarang katanya nih ya, katanya orang sana, mereka berhenti tidak lagi menggunakan sistem sembako, tidak lagi dengan cara pakaian-pakaian bekas, tapi sekarang ini berubah menjadi beasiswa. Disekolahkan SD, dibiayai Pak sama mereka. Nanti SMP dibiayai lagi. Enak orang tuanya memang. SMA dibiayai. Lulus SMA datang rombongan mobil-mobil ke rumahnya. Nagih hutang budi ya, dengan cara akidah di ijol. Anaknya mau saya bawa untuk dibaptis. Gitu-gitu tuh Pak. Yang bikin sakit hati terkadang menipu. Pakaian baju takwa, sarungan putih, songkok putih, bawa Quran terjemah. Datang ke orang-orang awam yang bisa baca Quran. Itu kan parah sudah. Memaksakan agama ke orang yang sudah beragama. Ini kena pasal 29 ayat 1 dan 2. Bisa penjara ya. Tuh. Nah ini bisa. Aduh. Terus saya bilang, dia itu uluk salam setiap masuk ke rumahnya itu, assalamualaikum. Memang sudah latihan Pak. Sudah latihan fasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mereka latihan fasih Pak salamnya. Salamnya fasih. Fasih. Terus Bapak bisa ngaji Quran? Oh bisa. Kan mari salam. Tentunya mereka, oh yai, atur nuwun yai. Jadi mereka itu matur nuwun yai. Sakit rawuh mungkin. Monggo pinara duduk diwedangi. Cara dakwah mereka. Terus Bapak bisa baca Quran? Bisa. Buka Pak. Qurannya dibuka. Mulai ayat. Oh ini tolong ini dibaca Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin. Sudah Pak, sudah cukup. Artinya Pak, ya artinya, maka celakalah orang-orang yang sholat. Sudah Pak, ditutup Qurannya. Gimana Pak tadi? Celakalah orang-orang sholat. Bapak sholat? Iya, loh, biar Bapak tidak celaka, berhenti sholat Pak. Saya Pak Kiai, macak Kiai Pak. Hah? Loh iya, orang di depan orang awam. Padahal pimpinan agama mereka. Menipunya ini yang saya tidak sepakat. Butuh tak antem. Pak Kiai saja, saya Pak Kiai saja berhenti sholat, takut celaka. Gimana? Masih mau sholat? Mikir dia Pak. Ini Quran ngomongnya fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang sholat. Waduh, sepakat Pak Yai, kalau tak berhenti juga tak melok Yai. Makanya Jumatan ikut saya saja hari Minggu. Jemput Minggu Pak. Keluarga itu jemput ke tempat kebaktian mereka hari Minggu itu. Dijamin makannya Masya Allah. Pulang disanguni Pak.
sama mereka. Senang mereka. Anaknya katut sudah. Bapak ibunya sudah katut seperti itu. Itu baru satu yang saya ceritakan. Berapa sekian kepala keluarga. Sampean jangan pernah bilang Indonesia aman. Pret. Masuklah ke pelosok itu. Biar tahu nyata. Kalau di sini kita lihat Jumatan banyak orang, alhamdulillah aman, alhamdulillah Islam jaya, alhamdulillah. Apalagi masuk ke dunia pesantren, wah alhamdulillah Islam kuat-kuat toh. Sampean lihatlah pelosok-pelosok yang diserang oleh misionaris. Nyesek kita, Pak. Nyesek di hati itu. Banyak cara-cara mereka yang melanggar hukum. Sampai-sampai saya suan ke salah satu kepala desa di Sumawe. Ngerti Sumawe, Pak? Sumber Manjing Wetan. Sumawe, Sumber Manjing Wetan. Ya Malang Selatan, Pak. Ada kepala desa namanya Haji Munir. Orangnya kaya, punya kebun jeruk. Dipilih oleh masyarakat selalu menjadi kepala desa. Suatu saat mireng ada Pak Camat, pidatonya itu melecehkan Islam. Paham ya? Camatnya non muslim, aktivis camat. Zaman Soeharto, zaman Orde Baru. Kemudian mendengar begitu laporan masyarakat, sampai kedengaran Pak Kepala Desa itu, yang sang pemberani itu, yang kaya itu. Langsung saat itu juga bawa tas, celurit ada di tasnya. Pakaian dinas ke kepala desa. Ya, orang sepatuan. Mau mana, Pak? Mau nemui camat. Oh ya, silakan. Masuk camat. Dipukul apa namanya, meja itu. Saya dengar Bapak kemarin pidato ya ngomongin gini-gini tentang. Iya, ngaku. Langsung meja itu berdiri Pak Kepala Desa itu. Pas apa namanya? Jangan main-main dengan agama kami. Kamu tak terima, kamu hanya kepala desa, bawahan saya. Langsung Pak Haji Munir itu nempeleng camat ini. Prok, nempeleng Pak. Sekeras-kerasnya. Kesakitan. Kamu mau mecat saya, silakan, wong saya dipilih rakyat. Kamu akan saya polisikan, saya laporkan. Kamu telah melecehkan agama, macam-macam. Nah, memang harus perlu ada pemimpin seperti Umar bin Khattab seperti itu. Sekarang ini perlu. Andaikan dia melawan, Pak, celurit yang di dalam tasnya itu melayang. Dia sudah siap dihukum demi menegakkan Islam. Cuma karena tidak berani, karena ketakutan, akhirnya Pak Lurahnya Pak Haji Munir namanya. Masya Allah. Ya, saya ini tidak katanya orang, Pak. Beliau sendiri cerita. Bahkan mau mengasih saya tanah wakaf itu 10 hektar untuk pondok pesantren. Masjidnya sudah dibangun, madrasah sudah dibangun. Cuma posisi saya saat itu kan masih mahasiswa. Tujuan utama kuliah dari Bondowoso ke Malang, kuliah. Saya tidak ingin mengecewakan orang tua. Terlalu jauh kalau saya sambil mengasuh sambil kuliah. Sepeda motor enggak punya. Apalagi mobil. Tumpaan angel zaman dulu. Andaikan saya terima tawaran itu,
Barangkali saya rabi-rabi wong kono, Pak. Saya punya pesantren besar di sana. Tapi saya kuliah gagal. Gak kira jadi dosen saya sekarang. Akhirnya saya tolak dengan secara halus. Kemudian Pak Haji Munir itu menyadari, oh iya ya, menyadari. Jadi ini apa cerita saya ini? Tengoklah di daerah-daerah pelosok itu tentang dakwah kita. Dakwah jangan ke yang sini gini. Ini kan dakwah sudah maju. Ya, tidak ada tantangan ini. Keluar itu, khuruj. Keluar. Biar kita tahu. Saya itu bolak-balik sudah keluar masuk daerah pelosok-pelosok, bahkan dalam medan yang gak karu-karuan, yang nyawa taruhannya. Saya sering, Pak, ceramah ke pelosok-pelosok. Dakwah itu jangan mengharap amplop. Amplop kita buka, berikan pada mereka. Jangan kalah dengan orang-orang kafir itu. Terjadi. Saya tanya itu. Pada waktu saya ke sana itu, Pak, mobil yang jemput itu, bannya itu dikasih rantai, Pak. Hujan-hujan lagi. Ya, Pak, kenapa kok bannya dikasih rantai? Biar tidak lunyu. Tidak apa namanya? Ya, selem. Dari pelosoknya, Pak. Tanahnya nganggep, nang sandal nganggep kelet. Tanah merah. Waduh. Tak tengok ke sebelah jendela mobil. Ya Allah, Pak, jurang. Aduh, mati dek kene. Nyawa taruhannya, dakwah. Lah, mereka itulah yang berhak menerima zakat yang sesungguhnya. Berhak menerima infak kita. Zakat, infak. Mereka juga berhak menerima sedekah kita. Uluran tangan kita, Pak. Jangan dari orang kafir. Dari kita. Kapan Laksis punya program ke sana? Saya ikut. Kak Diva, kapan punya program ke sana lagi? Ya jangan wedhus lah lek Kak Ono. Kucing juga boleh. Itu berarti fisabilillah Ustaz ya, yang begitu ya. Oh iya. Fisabilillah. Oh kitanya. Iya. Yang memperjuangkan ini kan. Kitanya yang fisabilillah. Mereka yang fuqara wal masakinnya. Makanya saya tidak setuju kalau ada kiai menolak fisabilillah itu tidak berhak. Goblok banget itu. Di mana-mana kalimat fisabilillah itu bukan bangunannya, bukan tempat, tapi orangnya yang berjuang. Jangan dikira loh guru-guru ngaji tidak sabilillah. Oh, sabilillah itu. Para kiai-kiai malah mereka gini, oh kiai ini sugih. Lah, tapi kan tetap dia berhak menerima, walaupun nanti oleh kiainya ditasarrufkan lagi, disedekahkan lagi, diberikan orang lain, terserah. Tapi jangan pernah menolak fisabilillah loh. Orang-orang yang memperjuangkan di jalan Allah seperti di Laksis ya, orang-orangnya, itu fisabilillah itu. Kita ini jangan menghapus itu. Ada TV di YouTube ngomong kak karu-karuan, oh jalur ditempeling wong ini. Menghapus kalimat fisabilillah katanya ndak sah orang-orang yang berjuang. Loh, iki mana? Justru sangat salah kalau zakat itu untuk pembangunannya. Itu bukan urusan dengan zakat itu, Pak. Beli semen, beli batu bata, beli pasir, beli besi, itu bukan diambil dari zakat. Keliru besar itu. Bukan untuk bangunan zakat itu.
madrasah, enggak. Orangnya yang berjuang di masjid itu, orangnya yang berjuang di pesantren itu, orangnya yang berjuang di madrasah itu. Fisabilillah itu bukan lembaganya, tetapi orangnya. Paham ya sampai di sini ya? Ada pertanyaan? Misalkan ganjaran kan orang tua kalau sepuh kan itu termasuk tanggungan anak kita, anak laki-lakinya disuruh namanya. Tapi kembali bila orang tuanya sugih kaya, apa masih boleh kita ini? Apa kita sambung ini? Enggak. Bukan zakat namanya. Al-Baqarah 215. Teman tulis ya? 215. Tentang ranking sedekah. Bukan zakat. Sedekah infak kalau pada orang tua itu. Oh iya. Walil walidaini. Kalau zakat nggak boleh tadi ya? Oh, orang tua nggak boleh. Loh, bukan, jangan dipotong begitu Pak. Nanti jadi orang salah paham. Ya. Sampai kan bilang orang tuanya kaya. Untuk apa dizakati? Sedekah boleh. Sedekah boleh walaupun kaya. Kalau zakat salah jalan. Orang tuanya itu tanggungan saya, tapi kaya. Lain. Tapi kalau dia berinfak, sedekah kepada boleh. Walaupun nanti oleh orang tuanya dikembalikan lagi ke cucunya. Kita ayahnya ngasih orang tua. Oh, ya usah wis le, papa anda mboten pun. Lan jenengan gak butuh kipas-kipas pun mboten apa-apa. Misale. Oh ya wis matur nuwun, kata mbak kata ibunya atau ayahnya. Tapi oleh ibunya kan diberikan beras, diberikan apa kebutuhan anaknya tadi kembalikan lewat cucunya. Misalnya seperti itu. Kalau bicara boleh atau tidaknya ya boleh. Kalau sedekah infak, tapi kalau zakat jangan, salah sasaran nanti. Kebalikannya kalau orang tuanya fakir miskin, apakah boleh zakat ke anak? Anak zakat orang tuanya. Oh? Orang tuanya miskin. Oh, orang tuanya miskin. Ya. Terus Bolehkah anaknya memberi zakat ke orang tua? Lihat dulu. Apakah orang tua itu satu rumah dengan anaknya? Makan, tempat, minum, ya pakaian ditanggung oleh anak? Tidak boleh. Karena dia tanggungannya. Justru zakatnya orang tua yang miskin itu yang wajib dikeluarkan sama anak itu, bukan orang tua yang miskin yang dikasih. Karena dia apa tadi? Di kitab tadi tanggungannya. Kalau satu rumah. Kalau lain rumah boleh Pak. Loh, zakat boleh karena orang tuanya miskin. Tidak satu rumah, bukan tanggungannya, bukan ditanggung makannya, minumnya, pakaiannya, tempatnya, beda. Maka boleh. Ini banyak di masyarakat yang masih rancu. Kenapa? Ya karena tidak ngaji didaksis. Karena nggak ngaji dilaksis. Ada lagi Pak? Terakhir saya menguji ini. Saya tinggal hari ini saya menguji 9 mahasiswa. Jam 7 tadi tak tinggal 2 mahasiswa sampai jam 8. Saya ada dinas saya bilang. Saya masih ada dinas. Tunggu. Habis dari sini saya langsung ke kampus. Soalnya kenapa saya berani meninggalkan ini tadi? Kan pengujinya ada 3 Pak. Penguji utama, penguji sekaligus ketua ujian. Yang ini pembimbing saya. 2 anak tadi pagi itu bimbingan saya, maka saya bisa engkau. Nah, nanti mari zuhur ini ya.
misalnya. Karena bimbingan sendiri. Untuk apa bimbingan sendiri mau dia? Sudah bimbingan sendiri. Bola balik sudah tak bimbing kan. Jadi boleh nanti ini terakhir ya. Nah, jadi yang ujian tadi itu teman dua ini yang uji, penguji utama dan penguji. Nah, gitu. Ya boleh. Oh oke. Misal ada orang non muslim memberikan hewan ternak pada saat hari raya kurban itu, nah bagaimana mengelola hewan ternak itu? Ke masjid ya silakan. Dia ngomong gimana? Ini Pak korban saya. Ya, misalnya begitu kan, nurut-nurut lah gitu. Kan banyak kita yang kejadian gitu. Kan ya, kan ini korban saya. Iya. Terima saja Pak. Tapi sia-sia tapi. Husnudzon. Jangan bilang sia-sia ke orangnya Pak. Tahun depan gak nyumbang lagi. Tapi di dunia ini Di Quran itu dikatakan amal kebaikannya orang-orang kafir itu diibaratkan debu yang ada di batu yang licin kena air maka tak tersisa. Artinya apa? Ya, tidak ada pahala. Tapi jangan bilang begitu. Tahun depan tidak nyumbang lagi dia. Tapi saya ingatnya gini, kalau saya dia dapat kehormatan di dunia dapat apa? Oh iya, pujian kalau di dunia dapat. Iya betul. Jadi di dunia dia dapat pujian. Wah dermawan. Iya. Oke lah. Iya, masya Allah. Tapi ingat ya pahalanya akhirnya tidak dapat. Kan dibagi dua Pak, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahmannya Allah ini dikasih ke siapapun yang ada di dunia, baik kafir maupun mukmin, baik binatang maupun manusia, dapat Ar-Rahmannya. Tapi khusus Ar-Rahim ini khusus bagi orang-orang mukmin di akhirat. Ar-Rahim. Ar-Rahman sapa wae gak sembayang dikasih makan oleh Allah. Kafir sekalipun tetap dikasih makan oleh Allah. Usahanya tetap lancar, tetap dikasih. Tapi jangan pernah berharap Ar-Rahim, kasih sayangnya Allah. Kalau maha murahnya semua dapat. Tapi jangan pernah berharap apa? Ar-Rahim, kasih sayangnya Allah. Enggak dapat. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqqihna wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina bersama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Di sini foto di depannya, foto bareng ya. Atau foto di itu apa? Ya, apa? Backgroundnya Ka'bah. Demikian dulu ubur-ubur ikan gurami bakar kecap. Enaknya jawabannya bukan cakep, bukan begitu. Enak tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.